Satu bibit tumbuh 10 tunas. Tumbuh 10 tunas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tunas satu bibit. Ini 1 2 3 6 tunas. Banyak yang tumbuh, tunasnya sangat banyak, guys. Ini juga tumbuhnya sangat banyak ya. 1 2 3 4 5 6 7. Ini 7. Ini 1 2 3 4. Ini 1 2 3 4 5 6 7. 7. Ini setelah kita kompos, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Porang Jombang, guys. Porangnya wong Jombang. Koclok bento yang ngene iki wonge. Jane wong bento ya wong koclok. Hari ini kita review tanaman yang dorman ya, guys. Seperti ini. Ini sudah mulai menguning, guys. Ini tandanya nutrisi di daun, di batang itu sudah mulai terserap katak untuk penuaan katak, dan yang lain terserap lagi ke umbi ya. Ini sudah hampir dorman semua seperti ini ya, tapi masih ada yang baru tumbuh seperti itu ya. Itu baru tumbuh juga. Ini yang lahan eksperimen kita yang non kimia sama sekali. Itu juga lumayan besar, guys. Itu saya perkirakan untuk satu batang, 2 batang itu 3 ini, guys, sama 4 ini ya, yang dorman ini. Ini perkiraan di atas 3 kilo semua ya. Untuk bibitnya 5 on ini saya perkirakan di atas 3 kilo semua. Nanti kita lihat, karena ini non kimia sama sekali ya. Kita memakai hayati sama kompos fermentasi kohe kambing. Fermentasi kohe kambing ya, guys. Seperti ini. Ini fermentasi kohe kambing, guys, ya. Seperti ini ya. Ini hitam-hitam, ini fermentasi kohe kambing seperti ini ya. Ini kita pakai fermentasi kohe kambing ya. Fermentasi kohe kambing seperti ini ya. Ini memakai fermentasi kohe kambing ya. Untuk porang sendiri, guys, ini yang tanam itu kita mulai bulan 7 sampai bulan 9 ya. Kita beberapa baris ini bulan 7 dan bulan 9 kita memakai hayati itu, guys. Keuntungannya itu umbi itu lebih cepat besar ya daripada kita memakai kimia. Untuk umbi sendiri lebih cepat besar ya, karena ini sudah saya terapkan dan saya buktikan sendiri. Kita tanpa kimia itu untuk kematangan katak sama kematangan umbi itu lebih cepat ya. Itu yang sudah saya alami ya, guys. Jadi kita di lahan yang sesungguhnya pun kita terapkan hal yang sama. Ini tanaman yang dorman ini, guys, yang kita bongkar kemarin bulan 1 itu dorman bulan 12, itu tanaman yang bulan 7 ya. Ini tanaman yang bulan 9. Itu umurnya hanya sekitar 5 bulanan ya. 9, 10, 11, 12, 1, 2, hanya 5 bulanan. Ini sudah dorman, guys. Dan dari hasil analisa kita yang kemarin dari bibit yang isi 5
isi 2, isi 3 sampai isi 4. Itu kemarin yang kita bongkar itu dari umbi-umbi yang isi, ada yang isi 4, ada yang isi 3 ya guys. Dan ini yang isi 2 ya dalam 1 kilonya. Ini yang lahan uji coba kita ini dari tanaman kita yang musim kemarin itu terserang jamur dan kita kocor menggunakan tembakau. Akhirnya selamat ya guys, umbinya nggak sampai busuk, nggak sampai habis. Jadi umbinya masih terselamatkan walaupun ada bekas lubang-lubang. Itu karena dulu terserang jamur, pasti membekas ya guys, karena pasti ada bekas busuk, itu tetap ada. Tapi mereka itu selamat karena kita kombinasikan dari tembakau itu dan ada 3 rempah-rempah itu yang kita campur untuk menghilangkan jamur itu. Jadi kita memang benar-benar yang alami dari tumbuhan itu. Untuk tumbuhan itu memang benar-benar sangat bagus guys, daripada kita memakai kimia ya. Bukannya kita kimia itu jelek, enggak juga, tapi memang harus sedikit dikurangi. Karena apa ya, apa yang kita konsumsi itu selama ini itu memang benar-benar semua itu mengandung kimia ya. Mulai dari beras itu pupuknya pun udah kimia, penyemprotan kimia. Jadi residu-residunya itu terikat, molekulnya itu terikat di benih padinya, di lain-lainnya itu seperti itu ya. Jadi kita gak menerapkan hidup sehat saat ini ya. Ini kalau biji katak sudah optimal guys, biji katak sudah tua, mereka pasti dorman seperti ini ya. Untuk perkembangan selanjutnya itu, ini kan masih musim penghujan ya. Itu kemungkinan kalau kita siram nanti bulan 7 itu dia sudah tumbuh lagi guys, seperti kita tanam kemarin ya. Ini nanti kita buat lagi, itu bulan 7 kita siram lagi. Tapi kita uji coba untuk saat ini, itu kita biarkan di tanah, nanti kita bongkar, kita lihat hasilnya. Setelah itu kita tanam lagi di tanah ya. Jadi terkena hujan, terkena panas, terkena hujan, terkena panas, itu nanti kita mau lihat umbinya itu tetap bagus apa tidak ya. Seperti itu. Jadi kita mau analisa itu sekarang bulan 2, jadi masih ada sekitar 3 bulanan lagi guys untuk musim hujan. 3 bulan sampai 4 bulan ya. Itu kita mau lihat kalau di dalam tanah itu terkena hujan terus itu umbinya bagaimana, apakah rusak atau tetap bagus ya. Kita mau melihat seperti itu ya. Jadi porang kalau sudah dorman itu menguning dari ujung guys, seperti ini, menguning dari ujung seperti ini dan nanti membusuk ya. Dan setelah menguning, biji katak nanti jatuh. Ini udah ada yang jatuh guys, ini udah jatuh, ini pun udah jatuh ya. Ini udah jatuh biji kataknya, kita biarkan saja, nanti kita ambili. Nah seperti itu. Jadi untuk penggunaan tanpa kimia guys, menurut saya itu untuk perkembangan porang itu usianya lebih muda ya. Jadi seharusnya dia 6 bulan 7 bulan itu panen. Tapi kalau kita memakai hayati guys, itu 5 bulan itu sudah hampir bisa sama dengan tanaman yang 6 bulan sama 7 bulan. Jadi ada pemangkasan waktu gitu. Itu yang sudah saya coba, itu yang sudah saya terapkan di musim ini. Kita memakai hayati itu memang benar-benar beda ya dari penggunaan kimia. Jadi hasilnya benar-benar maksimal kita yang menggunakan hayati dan rempah-rempah ya, seperti itu. Itu dari pengalaman saya guys. Mungkin banyak teman-teman yang menggunakan metode-metode lain, itu pun bagus karena petani porang itu mempunyai metode sendiri-sendiri ya. Tidak akan sama dengan yang satunya ya, seperti itu. Ini tadi sedikit review kita tentang penggunaan hayati dan kompos tanpa menggunakan kimia ya. Jadi kita nanti lihat untuk hasil umbinya, karena kemarin sudah kita lihat hasil umbinya, alhamdulillah itu sesuai harapan kita ya. Dari umbi
5 on, ada yang bisa menjadi 2,3 kilo, ada yang menjadi 2,7 kilo, ada yang di atas 3 kilo, maksudnya di atas 3 kilo itu juga ada. Tapi kita kemarin itu hujan jadi belum buat review videonya. Ini nanti kita review yang ini ya, yang tanaman bulan 9 dan sekarang itu 5 bulanan. Kita bulan 9 tanam dan sekarang udah dorman. Jadi kita sistemnya itu menggunakan nutrisi hayati sama kompos itu bener-bener cepet ya. Untuk penuaannya itu lebih cepet. Jadi kita pemangkasan waktu. Kita pemangkasan waktu untuk penanaman porang ini ya. Tapi kita lihat saja nanti untuk perkembangan umbinya di tanah itu, waktu kita tunggu dalam beberapa bulan ini kena hujan terus, itu nanti perkembangan umbinya bagaimana. Kalau kita lihat lagi nanti bulan 6 bulan 7 masih bagus, kita mulai siram guys. Untuk di lahan uji coba ini nanti kita siram lagi, insya Allah bulan 7 bulan 8 nanti pasti udah tumbuh. Nanti kita buat videonya terus ya. Sementara sekian dulu guys, ini sedikit review tanaman kita yang uji coba non kimia dan umurnya maksimal, lebih bisa memangkas waktu untuk masa dormannya ya. Dan umbinya pun dari yang sudah saya ambil itu alhamdulillah lumayan sesuai prediksi saya, tidak muluk-muluk, di atas 2 kilo. Tapi yang dari 5 on ini saya targetkan di atas 3 kilo guys. Di atas 3 kilo ya, kita tidak muluk-muluk seperti itu. Karena kita sudah tahu hasil dari video yang sebelumnya itu, tanaman 5 on ada yang jadi 2,3, ada yang menjadi 2,6. Itu hanya berumur, itu yang dorman bulan 1 kemarin ya. Sekarang bulan 2, jadi pasti untuk hasilnya lebih besar yang ini ya guys. Oke, sekian dulu. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, yang belum like, jangan lupa like. Kita berteman, kita sesama petani porang, kita saling berbagi, kita saling menginspirasi dan menyemangati teman-teman petani porang yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Porang Jombang guys. Porangnya wong pintu, wong kucul, wong bekekok yang ini tidak apa-apa. Terima kasih guys.